Halo, selamat datang semuanya. Silakan diambil cemilannya, minumannya buat kita lakukan webinar sore hari ini. Selamat datang. Ini kisah Agus. Agus belum dapat karyawan, jadi masih ngerjain semuanya sendiri. Buruan cari karyawan yang berkualitas, Gus. Udah kok, tapi belum dapat nih. Carinya di tempat yang salah sih, di Job Street dong. Wow, ini gampang banget. Di Jobstreet, pasang iklan gratis, anti ribet, dan ada 25 juta lebih kunjungan tiap bulannya. Ini kisah Agus. Agus belum dapat karyawan, jadi masih ngerjain semuanya sendiri. Buruan cari karyawan yang berkualitas, Gus. Udah kok, tapi belum dapat nih. Carinya di tempat yang salah sih, di Job Street dong. Wow, ini gampang banget. Di Jobstreet, pasang iklan gratis, anti ribet, dan ada 25 juta lebih kunjungan tiap bulannya. Rekrutmen nggak harus sesusah ini. Cari karyawan tepat, mudah dan cepat hanya di Jobstreet. Pasang gratis, upgrade ke premium kapanpun. Rekrutmen gak harus sesusah ini. Cari karyawan tepat, mudah, dan cepat hanya di Jobstreet. Pasang gratis, upgrade ke premium kapanpun. Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya, Mas Hakim, atau biasa dipanggilnya Mas Hakim ya. Nama lengkapnya Muhammad Soleh Al-Hakim. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kurang lebih ada 100 orang yang hadir di webinar kali ini. Luar biasa sekali ya. Dan saya berharap ini semuanya orang HR nih. Karena kita akan bahas tentang sesuatu yang menarik, yaitu tentang employee experience. Bagaimana strateginya, bagaimana penerapannya, dan bagaimana hambatan-hambatannya, dan juga bagaimana menghadapinya. Nah, kenapa employee experience ini penting ya, teman-teman ya? Karena kita sebagai orang HR kadang-kadang pengen memberikan engagement buat orang banyak dan karyawan kita dari level posisi atas sampai level posisi bawah. Nah, pada sore hari ini, kurang lebih nanti sampai 1 jam setengah gitu ya, teman-teman akan dikasih semacam pengalaman atau cerita atau insight yang terkait dengan employee experience oleh seseorang yang saya sudah juga kenal lama, dan beliau memang sangat fokus dalam HR. Beliau adalah Mas Ferry Wirawan Teja, beliau adalah CEO dari Samahita Wirotama. Nah, teman-teman, kalau misalnya sudah hadir dengan semua teman-temannya, boleh ajak di sini, siapin cemilannya, makanan dan minumannya. Lalu kemudian kita nanti akan ada tanya jawab. Jadi tanya jawab ini nanti berkisar dengan hal-hal yang terkait yang disampaikan oleh Mas Ferry. Nah, kita akan pilih 3
orang untuk bisa mendapatkan hadiah sebagai apakah itu penanya yang aktif atau sebagai penanya yang bagus banget pertanyaannya gitu ya. 3 orang yang kita pilih untuk mendapatkan hadiah. Jadi kita berharap bahwa teman-teman akan mengikuti sampai selesai ya webinar ini gitu ya. Mari kita panggil pembicara kita pada sore hari ini, Mas Ferry Wirawan Teja. Oke. Itu dia. Saya selalu kalau ke pembicaranya ganteng-ganteng ini saya suka insecure gitu loh. Suka ada gimana gitu ya, kayak aduh ada kesaingan gitu. Mas Ferry apa kabar? Sehat? Baik, baik. Lama banget ya nggak Waduh. ketemu, Mas Wah, Hakim. long time no see, bener-bener. Sekarang di Jakarta ya posisi ya? Atau di mana? Masih di Surabaya, besok baru ke Jakarta. Waduh, luar biasa. Nah, kebetulan Mas Ferry kita undang ke sini teman-teman di sela-sela jadwalnya beliau yang padat. Jadi kebetulan alhamdulillah beliau mau berbagi dengan kita tentang employee experience. Jadi siapin catatannya, siapin cemilannya, kopi dan tehnya, dan semoga nanti bisa dapat manfaat dari apa yang disampaikan oleh Mas Ferry. Mas Ferry sudah siap? Siap. Siap. Oke, baik. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Mas Ferry Wirawan Teja. Oke, baik. Silakan Mas Ferry. Baik, saya share ya materinya. Baik, apakah terlihat Bapak Ibu semua? Aman ya, semoga. Oke, baik. Kita akan ngobrol tentang HR strategi. Bagaimana HR bisa berstrategi untuk meningkatkan employee experience. Tentu kita akan start dengan menjelaskan apa itu employee experience. Tapi mungkin juga kalau misalnya contoh nih Bapak Ibu kalau boleh saya mencoba untuk bertanya gitu ya, bisa ngobrol di kolom chat gitu. Apakah perusahaan sudah menerapkan strategi employee experience? Kalau misalnya ada, silakan ditulis aja. Udah belum, kira-kira begitu ya, silakan. Oke, oke. Beberapa di antaranya banyak yang belum ya, bagus. Oke, ada yang sudah. Sip. Ada yang sudah nanti mungkin bisa ikutan share gitu ya. Yang belum, silakan bertanya sebanyak-banyaknya untuk memancing diskusi di sore hari ini. Baik, apa itu employee experience? Nah, saya coba untuk menjelaskan dari beberapa definisi, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ada beberapa definisi yang cukup penting yang saya akan coba share di sini, yaitu dari Morgan. Ya, Morgan ini adalah bapaknya employee experience. Jadi dia layak deh ditaruh yang pertama. Tapi apakah dia adalah satu-satunya yang menjelaskan mengenai employee experience? Jawabannya tidak, gitu ya. Dan boleh dibilang memang employee experience itu adalah satu era baru setelah kita mengenal employee engagement. Kalau misalnya Bapak Ibu juga mengenal employee satisfaction di masa yang lampau, ya, sekarang itu semua sudah berevolusi dan hari ini kita ngobrolnya tentang employee experience. Dan kalau kita perhatikan, Bapak Ibu teman-teman semua, beberapa istilah HR ini memang sangat berafiliasi dengan istilah-istilah marketing. Kalau misalnya dulu ada customer satisfaction, ada customer engagement, sekarang juga ada customer experience. Kalau Bapak Ibu lihat di mall-mall yang ada di Surabaya atau Jakarta, Central Park itu adalah mall yang paling dekat dengan apartemen saya. Kita lihat Adidas punya store sendiri, padahal mereka sebelumnya berafiliasi dengan MAP, lalu kemudian Nike juga punya sendiri. Itu semua sedang berbicara mengenai bagaimana mereka mencoba untuk memberikan pelayanan yang terbaik, yaitu experience itu sendiri. Pelanggan itu perlu merasakan pengalaman ketika berinteraksi dengan toko-toko atau produsen atau distributor atau retail terutama ya dalam hal ini. Nah, beberapa istilah di marketing itu ternyata diadopsi oleh orang-orang HR. Dan kalau kita bicara mengenai employee experience, sebetulnya boleh dibilang Jacob Morgan ini adalah orang yang mengedepankan ada 3 poin yang cukup penting kalau perusahaan memang mau memberikan employee experience. Yang pertama itu berbicara mengenai culture, yang kedua adalah bicara mengenai teknologi, dan yang ketiga adalah berbicara mengenai physical environment. Kalau Bapak Ibu lihat hari-hari ini
Google dan kawan-kawan, para startup, mereka berlomba-lomba untuk mendesain interior organisasi mereka, perusahaan mereka, sedemikian rupa sehingga memberikan experience yang baik, experience yang positif yang akan diulas oleh para kandidat, karyawan, ataupun para alumni. Nah, kita akan start dengan mendiskusikan employee experience ini ya dengan definisi. Yang pertama, Morgan mengatakan begini, the intersection of employee expectation, needs, and wants gitu ya. Dan bagaimana organisasi juga mendesain ya dirinya sendiri itu untuk bisa memenuhi harapan dari employee. Mungkin dari definisi yang pertama ini sebetulnya pertanyaannya yang cukup penting itu begini. Siapa employee ini? Mengapa employee ini dianggap begitu penting? Apa yang menjadi harapannya, kebutuhannya, keinginannya? Lalu kemudian organisasi mencoba untuk mendesain dirinya untuk bisa bertemu dengan ekspektasi, kebutuhan, dan keinginan ini. Ya, Mallet dan Bright dia mengatakan bahwa the sum of perception employees have. Jadi satu ini apa namanya keseluruhan persepsi yang employee miliki tentang interaksi mereka dengan organisasi atau perusahaan di mana mereka sedang bekerja. Yon mengatakan bahwa EX itu adalah ya the sum of all experiences itu yang dimiliki oleh employee terhadap organisasi itu. Mulai dari awal dia sebagai kandidat lalu sampai final interaction dia berpisah offboarding sebagai alumni. Plaskov mengatakan bahwa employee experience itu adalah employees holistic perception. Persepsi tentang apa? Tentang hubungan dia dengan organisasi. Dan ini berbicara tentang touch points, titik sentuh yang harus diperhatikan dalam konteks employees journey. Jadi nanti ada beberapa kata kunci yang setelah ini kita akan bahas satu persatu. Bersin, mungkin Bapak Ibu juga tahu, Josh Bersin dan kawan-kawan mengatakan bahwa employee experience adalah a holistic view of life at work. Jadi benar-benar satu pemahaman yang menyeluruh tentang kehidupan yang ada di tempat kerja. Dan ini membutuhkan satu constant feedback, nggak bisa cuman setahun sekali. Mungkin satu quarter kita perlu untuk memperoleh feedback tentang bagaimana pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh karyawan selama mereka berada dalam organisasi. Since kita mendapatkan feedback, kita take action, kita juga monitor apa yang harus kita lakukan dalam menanggapi semua pengalaman yang sudah dibagikan. Nah, kalau begitu, kalau kita berbicara mengenai employee experience ini, beberapa kata kunci yang perlu kita perhatikan, ini berbicara mengenai sum atau holistik. Jadi satu keseluruhan pengalaman yang harusnya itu benar-benar adalah sesuatu hal yang sifatnya adalah terintegrasi. Jadi ini tidak berbicara mengenai not just with particular parts. Jadi ini benar-benar adalah a whole integrated concepts, yaitu experience itu sendiri. Yang kedua, kalau kita berbicara mengenai employee experience, EX, ini adalah berbicara mengenai persepsi. Bagaimana seseorang itu berpikir dan merasa tentang apakah itu adalah satu company, organisasi, produk, service, dan seterusnya. Dalam konteks employee experience, ya kita sebetulnya sedang berbicara tentang apa? Bagaimana seseorang itu berpikir tentang perusahaan dan bagaimana pengalaman dia di dalam perusahaan tersebut. Employee experience itu juga berbicara mengenai interaksi antara dua pihak, yaitu siapa dalam hal ini? Employee dan organization itu. Bagaimana mereka terkoneksi dan memiliki satu hubungan yang berjangka panjang. Oleh sebab itu, kalau tadi siang saya bertemu dengan bakal klien gitu ya, menceritakan tentang proses pemutusan hubungan kerja yang mungkin ya itu menimbulkan satu pengalaman yang tidak menyenangkan, itu akan berpengaruh terhadap employee experience dan itu akan berpengaruh terhadap employee engagement dan akan berpengaruh terhadap employer branding yang kita miliki. Lebih jauh, kalau berbicara mengenai employee experience, kita berbicara mengenai employee journey.
Journey di sini sama seperti customer journey gitu ya. Dari pertama kali bertemu dengan perusahaan sampai akhirnya berpisah dengan perusahaan, itu semua adalah sebuah ongoing proses. Itu bukan sesuatu yang sifatnya adalah stabil. Dan kita sedang berbicara tentang manusia gitu ya. Kalau orang Jawa ngomongnya isuk delé sore tempe means people always change. Nah, perubahan-perubahan di sini ini yang cukup penting. Kita tidak berbicara mengenai perubahan yang kalau kita mengacu kepada konsepnya Gallup, Marcus Buckingham, people tidak berubah segitunya begitu ya, tapi itu dalam konteks strength gitu ya. Tapi kalau kita ngobrol tentang persepsi, ngobrol tentang think sama feels, maka itu bisa berubah dengan cukup dinamis. Jadi kenapa kalau kita lihat employee experience ini walaupun banyak yang belum menerapkan, saya yakin banyak yang sudah mendengar. Sama seperti employee engagement yang mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sudah mulai menerapkan beberapa jurus-jurus tentang employee engagement. Tapi employee experience itu tidak atau belum kita praktekkan karena memang semakin ke sini kita akhirnya menyadari bahwa ini adalah satu konsep yang krusial yang harus dipikirkan dan sebetulnya kalau tadi Mas Hakim mengatakan bahwa wah ini orang-orang HR kumpul dan sebagainya. Sebetulnya yang perlu tahu tentang employee experience itu bukan hanya orang HR. Saya melihat bahwa top management itu punya kepentingan yang sangat besar terhadap employee experience. Sama seperti employee engagement. Ya, kalau kita dulu belajar mengenai employee engagement, kita akan realize adanya satu topik yang membuat top management itu satu kata dengan orang HR itu adalah employee engagement. Karena tanpa engagement, kita akhirnya tidak mendapati bahwa employee itu produktif, employee itu akan memberikan kontribusi, employee akan memberikan satu pengaruh terhadap organization performance, firm performance, sehingga engagement itu menjadi satu hal yang sangat penting buat semua orang, tidak hanya orang HR, tetapi top management dan line manager realize ketika orang organisasi mengalami employee turnover yang begitu luar biasa, lalu banyak kerugian yang ditimbulkan, engagement jadi satu konsep yang sangat penting. Nah, bagaimana dengan employee experience ini? Ya, kita melihat bahwa ada shifting nih yang sedang terjadi. Kalau sebelumnya kita di tahun 20-an, tahun 50-an, di abad yang sebelumnya, mungkin yang menjadi satu pertanyaan penting itu adalah utility, ya. Apa yang diperlukan oleh karyawan untuk bisa bekerja? Ya, kita nggak ngomong utility yang very fancy, yang sophisticated, tetapi ya yang namanya cleaning service ya butuh sapu, ya udah sapu aja gitu ya. Bukan berbicara mengenai satu sapu yang bisa spektakuler, yang penting sapu yang bisa membuat cleaning service itu bisa mengerjakan pekerjaannya. Bagaimana dengan accountant, orang staf akuntansi? Kira-kira perlu apa? Ya udah saya perlu kalkulator misalnya seperti itu. Itu yang akan disediakan oleh employer. Tetapi pada waktu kita ngobrol tahun 50-an sampai tahun 2000-an awal, maka isunya itu tidak hanya utility, tapi kita bicara mengenai productivity. Apa yang dibutuhkan oleh karyawan untuk bisa bekerja lebih baik, lebih cepat, gitu ya. Syukur-syukur lebih murah, faster, better, cheaper, ya kan kira-kira begitu. Nah, berbicara mengenai productivity ini, maka perusahaan mulai berpikir mengenai teknologi. Mungkin kalau misalnya tahun 70-an, tahun 80-an di Amerika, sementara buat perusahaan besar di Indonesia tahun 90-an, mungkin baru tahun 2000 beberapa perusahaan besar itu berlomba-lomba mengaplikasikan software yang cukup mahal di masanya, yaitu Oracle, terus kemudian ada SAP dan seterusnya. Sebetulnya semuanya ini adalah untuk membuat para karyawan itu bekerja lebih baik dan lebih cepat. Berbicara mengenai tahun 2000 sampai 2014, berarti kita bicara tentang hari-hari satu dekade yang lampau. Perusahaan mulai memperhatikan dengan satu istilah engagement. Ya, engagement di sini
Frankly speaking, saya mengambil materi ini dari Jacob Morgan gitu ya, dan saya sudah membaca bukunya dan merasa ketika sampai di konteks ini, saya tidak sepenuhnya setuju dengan yang disampaikan oleh Morgan ya. Ketika dia menjelaskan engagement itu adalah berbicara how can we make employees happy, enthusiast, committed gitu ya, supaya mereka bisa perform better. Eee, Engagement yang ditelaah oleh Morgan itu saya melihatnya lebih ke employee satisfaction atau employee happiness yang coba untuk diukur lewat survei atau pulse gitu ya. Kalau sekarang kan kalau orang isi survei 20 gitu udah mabok gitu ya. Pulse itu mungkin kira-kira 3 sampai 5 item aja, 1 sampai 3 mungkin mungkin bahkan gitu ya. Kalau bisa satu aja kayak Gojek atau Grab gitu, itu akan membuat orang lebih bersedia untuk mengisi. Are you happy? Mungkin kalau nggak salah pada waktu kita, pandemi ada beberapa perusahaan besar itu kan juga, mencoba untuk mendeteksi, apakah karyawannya happy atau tidak, ya. Setiap hari dideteksi seperti itu. Itu, sudah diterjemahkan sebagai, fase engagement ini oleh si Jacob Morgan. Artinya begini, kalau sebelumnya orang bekerja itu sekedar basic begitu ya, punya peralatan yang basic, maka di productivity itu berbicara orang itu benar-benar di-empowered dengan, peralatan-peralatan dan teknologi yang sekiranya cukup mumpuni, yang membuat mereka itu menjadi lebih efisien dan efektif. Tetapi efisien dan efektif itu tidak cukup di era engagement, kira-kira demikian ya, Bapak Ibu. Bahwa orang tidak hanya diharapkan untuk bekerja secara efektif dan efisien, tetapi sejauh mana mereka itu happy, sejauh mana mereka itu engage, sejauh mana mereka mau memberikan 100% mereka itu kepada organisasi. Maka jelas tidak hanya melulu berbicara mengenai tools atau teknologi, tetapi bagaimana environment yang ada. Environment ini bicara tentang environment yang sifatnya fisikal, ya, apakah kantor kita itu, modelnya seperti Google atau jangan-jangan Glodok gitu kan ya, atau Kembang Jepun kalau Surabaya. Atau, bagaimana dengan culture yang dimiliki. Jadi environment di sini tidak hanya secara fisikal, tapi juga ada yang non physical, ada yang sifatnya tangible, ada juga yang non tangible, intangible, ya. Nah, ini menjadi isu di fase engagement. Tetapi lebih daripada engagement, sekarang ini kayaknya perusahaan itu juga perlu mendefinisikan dirinya, mendesain dirinya juga gitu ya, sehingga orang itu tidak hanya mereka need to show up, tetapi mereka juga want to show up ya. Karena mereka mengalami satu pengalaman yang positif di dalam perusahaan sehingga mereka mau, mengaktualisasikan diri mereka di dalam organisasi. Nah, kenapa kok kita isu yang kedua, kenapa kok kita perlu membicarakan mengenai employee experience? Kenapa kok kita perlu mendandani kantor kita? Kenapa kok kita perlu memperbaiki budaya-budaya yang ada di organisasi? Mengapa kita perlu meng-upgrade teknologi yang selama ini kita engage untuk bekerja, untuk membantu kita? Karena kita berada dalam sebuah masa di mana kita ini, sedang berperang, kita sedang bertempur. Orang HR paham betul ketika merekrut orang itu setengah mati dan kita bersyukur ya dari waktu ke waktu job street basic ini mempermudah. Saya barusan didapat informasi bahwa, kita bisa menayangkan lowongan pekerjaan kita itu secara free. Karena semua orang realize gitu ya, bahwa nggak ada kata susah gitu ya, nggak ada kata sulit untuk merekrut ya, karena kita merasa kayak kita tidak di-empower, kita tidak diberdayakan. Kita realize sekarang ini walaupun teknologi, empowerment juga sudah diberikan dan sebagainya, untuk cari orang yang tepat itu benar-benar nggak gampang. Sementara tadi pada waktu saya ngobrol dengan, klien gitu ya, siang hari ini, saya ngobrol begini, satu pernyataan yang cukup ini ya, cukup apa, mungkin, eee, provokatif, strong gitu ya, atau intimidatif mungkin juga buat beberapa orang. Kalau seandainya Glodok itu perlu HR gitu ya, apa yang diinginkan Glodok terhadap HR?
Apa yang diharapkan Glodok dari HR? Satu hal yang sangat penting ya menurut saya ya rekrutmen. Bagaimana HR itu bisa mendapatkan orang, begitu. Tetapi untuk mendapatkan orang, tidak sesederhana, eee, semua orang-orang yang tidak mendalami HR itu berpikir bahwa cari orang itu begitu gampang. Enggak, saya yakin para line manager, para users, kita pun juga realize bahwa mencari orang itu tidak mudah. Mencari orang itu ibaratnya begini deh, kira-kira Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo itu mau nggak bergabung sama Persija atau Persebaya gitu ya. Kalau seandainya orang di seluruh Jakarta atau Surabaya mereka urunan gitu ya, mereka mau memberikan kontribusi duit kira-kira cukup deh ya untuk mendatangkan Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo bergabung dengan klub sepak bola kesayangan kita di kota tercinta kita. Oke, tapi pertanyaannya apakah mereka mau? Gitu ya. Walaupun kita punya uang, bisa jadi mereka tetap nggak mau. Kenapa? Mereka khawatir bahwa mereka tidak mendapatkan experience yang sama ketika mereka join di sini dibandingkan dengan kalau mereka bergabung dengan Barcelona, mereka bergabung dengan Real Madrid dan klub-klub besar lainnya. Oleh sebab itu, dalam kita mencari orang, kita harus benar-benar memperhatikan environment yang kita punya di dalam organisasi, apakah itu yang tangible maupun yang intangible, itu benar-benar bisa nggak menghadirkan satu pengalaman yang positif terhadap talent yang kita mau undang. Jadi, kalau kita berpikir bahwa employer branding itu adalah habis-habisan untuk berkampanye secara masif, secara eksternal gitu ya, that's wrong gitu ya. Saya pikir 80% anggaran employer branding kita sebaiknya adalah untuk mendesain ya culture kita, teknologi kita, physical environment kita dibandingkan hanya sekedar menaruh apa ya beberapa materi advertising tentang company kita, kita taruh kemudian di beberapa tempat-tempat, apakah itu televisi misalnya ataupun YouTube, semuanya itu nothing. Ya, kalau internal di dalam organisasi kita itu adalah begitu buruk sehingga talent nggak mau bergabung dengan kita. Dan isu berikutnya ketika kita berbicara mengenai employee experience, kita menghadapi bahwa tren pekerjaan yang kita lihat sekarang ini ada beberapa aspek mengalami perubahan. Number one, mobility. Semua orang sekarang ini mengharapkan ada satu fleksibilitas yang sangat besar bahwa mereka bisa work anytime, anywhere, dan on any device. Ya, any platform bila diperlukan seperti itu. Maka kita perlu mendesain apakah organisasi kita itu bisa menyediakan mobilitas seperti ini. Hari ini flexibility itu adalah satu bukan komoditas, sorry, adalah satu isu yang penting kalau kita mendesain employee experience atau dalam kita mau merekrut orang atau dalam kita mengharapkan kinerja orang itu menjadi luar biasa. Number one, mobility, flexibility. Number two, changing demographics ya. Kalau misalnya kita lihat multiple generation workforce berada dalam satu tempat. Saya masih ingat tuh HR 2020 gitu ya. Sekarang udah 2025. HR 2020 bukunya mungkin sudah jadul gitu ya. Tapi buku itu adalah buku yang membicarakan satu kondisi di mana ada 5 generasi mulai dari silent generation bahkan. Kalau sekarang kita udah nggak ngomong silent generation, kita ngomong yang paling tua adalah baby boomer. Itu berada dalam sebuah organisasi. Sementara generasi alpha sudah mulai siap untuk masuk dalam dunia kerja. Wow, what a changing environment gitu ya, ketika multiple generation workforce itu berkumpul menjadi satu. Nomor 3, teknologi ya. Wah, siapa di sini yang tidak bekerja sama dengan AI setiap hari gitu ya, akan terasa aneh loh kalau misalnya Bapak Ibu masih suka nanya-nanya sama orang dan sebagainya ya. Bapak Ibu, saya punya tim magang lulusan bukan, sorry, belum lulus. Tim magang ini masih kuliah di psikologi, tapi bisa membantu saya untuk membuat materi-materi mengenai strategic management.
gitu ya. Sama Hita Wirotama sendiri itu adalah konsultan manajemen strategik dan SDM, gitu ya. Selalu startnya itu membenahi strategic management, ngomong tentang visi misi organisasinya dan sebagainya, terus kemudian ngomong strategi, KPI, inisiatif, kita review, meanwhile kita benerin HR-nya dan sebagainya. Tiba-tiba saya punya anak magang lulusan mahasiswa psikologi harus bisa membuat materi yang sifatnya adalah strategic management. AI, Bapak Ibu, ya. Dan saya lihat pekerjaannya dia benar-benar menurut saya nggak punya isu. Memang harus di-fine tune, ada yang keliru di sini, di situ, dan sebagainya. Tapi saya tetap amazed gitu ya, bahwa bagaimana teknologi itu bisa membantu orang-orang yang tidak berpengalaman, tidak berpendidikan yang relevan dengan pekerjaannya, tapi AI mampu membantu meng-empower setiap orang untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu, ya. Belum lagi kalau kita lihat implikasi seperti cloud, big data, ya, dan teknologi yang bisa berkolaborasi satu dengan yang lain, ini akan benar-benar akan membuat bagaimana ladang pekerjaan itu akan menjadi berbeda, ya. Apakah AI akan menggantikan kita? Jawabannya sudah jelas. Jensen Huang dari NVIDIA udah menyatakan dengan cukup bagus, bukan AI ya yang akan menggantikan kita, tetapi orang dengan kemampuan yang bisa mendayagunakan AI yang bisa menggantikan kita. Lalu ada new behaviors di mana ya kita semua sekarang lebih comfortable ya hidup di more public life gitu ya. Kita bisa share ideas, information. Kalau kita lihat sekarang ini kegerakan yang ada di Indonesia, Nepal, di Perancis dan sebagainya itu semua adalah public life ya. Semua ditaruh di sosial media. Saya yakin Mark Zuckerberg until today amazed dengan idenya dia sendiri begitu ya, bahwa bagaimana dulu sebelumnya Facebook itu hanya diciptakan untuk supaya mahasiswa Harvard itu tahu satu dengan yang lain, ternyata berkembang begitu luar biasa sampai hari ini kita lihat Facebook berkembang dengan Meta. Eee, ada perilaku-perilaku yang sekiranya itu berbeda dengan sebelum-sebelumnya dan itu mesti diperhatikan ketika kita mau merekrut, ya. Globalisasi jelas nggak usah dibahas ya. Kalau dulu kita belajar di jurnal-jurnal akademis, kita ngomong tentang talent management, kita sekarang ngomongnya adalah macro talent management. Nah, saya pikir itu semua harus benar-benar dipikirkan betul-betul. Misalnya kalau seandainya kita akan merekrut tenaga kerja dari Amerika, UK, Eropa, terus kemudian ada Cina, ada India, maka kita harus memikirkan desain lingkungan pekerjaan yang seperti apa yang bisa memberikan experience yang positif terhadap para makro talent ini atau talent-talent dari luar negeri ini. Well, EX itu cukup penting karena EX itu yang akan mendrive EE, employee engagement, dan EE nanti akan mendrive employee performance. EP, employee performance diharapkan bisa mendrive companies performance. Ya, jadi saya pikir kenapa employee experience ini menjadi penting karena ini adalah driver yang cukup krusial, yang perlu dipikirkan, yang perlu dipertimbangkan. Jangan sampai ini tidak pernah didesain sehingga akhirnya kenapa kok orang tidak engage, kenapa kok orang nggak perform? Ya iya, karena mereka tidak punya pengalaman yang baik bersama dengan perusahaan. Nah, beberapa konsep yang cukup related dengan EX ini adalah mission statement. Secara singkat, saya mau jelaskan bahwa mission statement pada dasarnya akan memberikan satu reason for being. Ya, alasan kenapa kok organisasi ada itu akan menjadi cukup penting untuk kita membicarakan desain EX. Yang berikutnya adalah employee value proposition. Employee value proposition juga krusial dalam upaya kita membangun employer branding. EVP itu pada dasarnya adalah kita ini mau offer apa kepada para karyawan. Kalau seandainya ada candidate-candidate yang mau bergabung dengan perusahaan kita, value apa yang kita mau berikan kepada mereka. Dan EVP menjadi cukup
mandatory gitu ya kalau dalam kita mendesain employee experience ya. Jadi antara apa yang diinginkan oleh talent dan apa yang diinginkan oleh company itu akan menjadi your EVP. Kemudian ada istilah employee life cycle atau ELC. Kita tadi sudah disebut oleh Plaskov ya, bahwa kalau kita ngomong tentang EX itu adalah berbicara mengenai persepsi holistik karyawan gitu ya. Mulai dari dia join sebagai candidate, dia berkenalan dengan kita di website kita, yang dia klik ternyata kok muter-muter doang gitu ya, nggak kemana-mana dan sebagainya, maka itu juga sudah menjadi negative experience, sampai dia join di hari yang pertama, ketemu sama satpam yang tidak tahu kalau ada karyawan baru begitu ya, lalu kemudian nunggu lama di security gitu ya, post security baru diizinkan masuk gara-gara HR-nya lupa atau HR-nya sakit perut gitu ya, dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Kemudian dia masuk ke onboarding, mendapatkan orientasi karyawan baru yang ternyata juga slide-slide-nya itu ternyata tidak diupdate, jadi ada visi misi yang lama yang ditampilkan yang tidak sinkron dengan visi misi yang ada pasang di dinding. Hal-hal seperti itu akan membentuk persepsi individu yang dalam organisasi dalam konteks keseluruhan ketika dia berada dalam organisasi. Udah gitu offboarding, dia keluar ternyata punya problem juga di sana sini yang menyebabkan itu merupakan satu keseluruhan dari pengalaman, persepsi yang membentuk pengalaman individu itu, apakah itu positif atau negatif. Jadi kalau kita berbicara mengenai life cycle, employee life cycle itu, ya kita mengungkapkan ada 8A di sini, mulai dari aware, ya seberapa jauh orang itu mengenal organisasi kita. Kalau kita bekerja di sini, dikenal nggak? Tahu nggak? Gitu ya. Dulu kalau saya bekerja di perusahaan saya yang lama, mungkin Bapak Ibu tahu nggak ya, PT Santos Jaya Abadi, misalnya seperti itu. Ya, kita masih realize pada waktu itu orang nggak kenal sama PT Santos Jaya Abadi. Yang dikenal itu adalah kapal api, produk kapal api. Ya, saya pernah menyelenggarakan satu research, kita bandingkan perusahaan kita itu dengan perusahaan-perusahaan yang lain, dengan perusahaan-perusahaan yang lebih dikenal. Kita bicaranya konteksnya FMCG pada waktu itu. Dan ketahuan memang benar, itu kenyataan yang buruk gitu ya. Yang akhirnya membuat perusahaan mendesain suatu upaya-upaya untuk membuat orang itu menjadi aware tentang keberadaan organisasi kita, lowongan-lowongan pekerjaan yang ada, ataupun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh korporasi itu bagaimana. Awareness ini harapannya adalah positif. Kalau dia aware, dia akan apply. Gitu kan ya. Kalau dia udah apply, diundang, dia attend gitu kan ya. Dia diterima, ya dia akan aktif. Kalau dia aktif, harapannya juga achieve. Kalau dia achieve, lama-lama dia juga dipromosi advance gitu kan ya. Lalu kemudian bila tiba waktunya, adios amigo gitu kan ya, udah selesai. Apakah kemudian orang yang adios itu kemudian sudah tidak ada hubungan sama sekali atau mereka bisa menjadi alumni? Saya pikir ini adalah sebuah employee life cycle yang patut untuk HR pikirkan. Apa masing-masing strategi HR dalam mendesain pengalaman yang positif di setiap touch point ini, gitu. Ya. Kalau misalnya contoh kita start dengan aware nih, coba pikirin deh. Kira-kira kalau orang itu bertemu dengan perusahaan, siapa perusahaan itu? Ya. Apakah orang? Apakah itu adalah halaman website, begitu ya? Sejauh mana desainnya? Cukup bagus nggak? Interaksinya oke nggak? Kalau misalnya ada yang bertanya, ada nggak jawaban? Dan itu yang kita perlu desain. Makanya berbicara mengenai desain, ya Bapak Ibu, HR saja itu nggak cukup. HR memang mungkin tim leader-nya gitu ya, project leader-nya. Tetapi yang sesungguhnya berkepentingan di sini itu adalah top management.
Kalau ada top manajemen yang nggak peduli dengan semuanya ini, sebetulnya top manajemen itu sedang mendesain suatu pengalaman yang tidak terlalu spektakuler untuk seseorang itu alami ketika mereka berkenalan atau berinteraksi dengan organisasi. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya membaca ini itu akan cukup panjang dan lebar, I really suggest Bapak Ibu bisa beli buku Employee Experience, coba cari aja di Tokped atau di toko buku Gramedia atau manapun. Eh, saya dan Victor Panji itu membuat buku ini, ya, dan kita cukup detail membicarakan mengenai 8A ini. Jadi apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dan apa yang mereka alami ketika mereka berada di setiap touch point ini. Ya, let's say misalnya contoh kita bahas yang aware ini gitu ya. Ya sekarang ini kalau kita ngomong tentang aware, mereka pasif aja terekspos dengan apa pengalaman-pengalaman yang mereka miliki dengan perusahaan-perusahaan sebelumnya. Atau mungkin juga mereka juga tertarik dengan bagaimana perusahaan itu mengkampanyekan dirinya. Lalu kemudian mereka mulai melakukan research gitu ya. Apakah itu adalah lewat sosial media, internet, teman-teman ataupun keluarga. Ya. Jadi saya pikir ini yang misalnya kita perlu pikirkan. Oh, kalau misalnya sosial media itu menjadi cukup krusial untuk menjadi rujukan orang-orang itu untuk mengerti, mengenal tentang perusahaan, maka sosial media ini yang harus perlu dipikirkan. Bagaimana perusahaan akan mendesain pengalaman eh, kandidat-kandidat itu di sosial media mereka. Lalu kalau ngomong sosial media, mana yang lebih cocok nih, gitu ya? Apakah itu adalah Instagram atau itu adalah TikTok? Atur aja, Bapak Ibu cari tahu, cari benar-benar lihat, research benar-benar. Kira-kira yang efektif itu seperti apa? Nah, berbicara mengenai employee experience ya, ketika kita mencoba untuk mendesainnya, maka leadership ini adalah hal yang cukup krusial. Oleh sebab itu, saya melihat top management ini adalah orang yang jadi sangat penting yang harus diinterview. Ya, pertama kali, apa ekspektasi mereka ketika kalau kita nanti akan mendesain employee experience. Lalu kemudian juga inovasi. Ini diperlukan. Karena kalau kita mau membuat suatu pengalaman yang cukup baik, bukan hanya positif dan baik ya, tetapi juga spektakuler, mungkin kita perlu melakukan inovasi. Inovasi dalam apa? Dalam menampilkan diri dan seterusnya. Cukup cukup menyenangkan melihat iklan Jobstreet tadi gitu ya, bahwa oh iya nyari orang ya, ada yang sampai jungkir balik seperti itu terus digambarkan lewat iklannya dan sebagainya. Saya cukup appreciate karena background saya mungkin adalah dari FMCG gitu ya. Kita terekspos banget dengan iklan-iklan. Jadi kalau melihat wow, ada loh perusahaan HR yang membuat iklan itu sampai seperti itu part of innovation gitu ya. Nah, kalau memang kita memang mau mendapatkan satu apa ya eh, review yang positif dari para kandidat maupun karyawan ataupun alumni kita, maka kayaknya flexibility itu menjadi hal yang cukup penting. Plus environment, not only yang tangible seperti work facilities gitu ya, tetapi juga intangible seperti social interaction, culture yang kita miliki, kemudian juga teknologi yang kita kembangkan terus-menerus, maka itu akan membuat employee itu akan merasa nyaman, merasa diterima, mereka dihargai, dan mereka bisa memberikan kontribusi. Saya pikir life ini akan menjadi driver untuk kita bisa memahami mengenai reason for being kita yang diterjemahkan dalam bentuk EVP dan diterjemahkan dalam ELC yang kita miliki. Kita desain mulai dari aware, apply, sampai alumni. Nah, ini adalah 5 langkah yang kita bisa lakukan untuk mengembangkan employee experience. Kita pahami dulu journey yang kita akan desain itu sejauh mana. Tentu kalau sama Hita Wiratama akan menawarkan 8A itu tadi gitu ya. Maka setelah kita memahami semuanya itu lalu kita coba untuk mendesain mulai dari reason for being sampai ke employer value proposition. Lalu kita mencoba untuk lihat
dari 8A itu desain dari story yang kita mau tanamkan kepada kandidat atau karyawan atau alumni itu seperti apa. Lalu masuklah ke aktivasi employee experience dan kita akan evaluasi dan kita akan adaptasi sampai kita mendapatkan terus-menerus satu proses yang tidak berhenti, kita mendapatkan feedback untuk mendapatkan satu hasil yang maksimal. Mas Hakim, saya pikir sampai di sini dulu. Di kolom chat cukup banyak juga. Betul, Oke, betul. silakan. Siap, terima kasih Mas Ferry. Menarik teman-teman ya tentang employee experience bahwa memang tadi dikatakan tidak hanya orang HR yang perlu, tapi semua divisi atau orang finance atau terutama para leader memang harus memahami tentang employee experience. Minimal tadi disampaikan oleh Mas Ferry ada 8A, dari mulai aware sampai alumni gitu ya. Dan sudah banyak pertanyaan memang, tapi saya mau kasih tahu informasi dulu buat teman-teman bahwa materi ini belum bisa di-sharing ya. Kalau misalnya teman-teman mau boleh lihat di, nggak tahu di YouTube-nya udah ada belum. Nah, ada pertanyaan pertama nih dari Nina Siregar. Iya, Sejauh mana teknologi seperti kayak platform HR atau AI itu mendukung yang namanya employee experience, Mas Ferry? Boleh dijawab dulu satu-satu deh, Mas, gitu ya. Silakan, Mas. iya. Sebetulnya apapun teknologi yang sebelumnya kuno terus kemudian di-upgrade gitu ya Mas Hakim ya. Let's say misalnya contoh tuh, dulu kita cuman ceklok bener-bener sampai bunyinya ceklok gitu kan ya. Sampai terus kemudian kita ganti itu menjadi face recognition atau fingerprint dan sebagainya, saya pikir itu sudah merupakan satu, pengembangan teknologi yang semoga bisa meningkatkan employee experience. Mengapa saya ngomong semoga? Kenapa kok nggak pasti begitu? Nah, kita mesti harus melihat yang menjadi aspirasi, ekspektasi, needs, atau wants yang dimiliki oleh kandidat hari-hari ini, itu seperti apa, gitu ya. Nah, pada waktu kita baca bukunya Jacob Morgan gitu ya. Morgan itu mengatakan bahwa kalau bisa kalau kita mengembangkan teknologi itu yang sifatnya adalah consumer grade gitu, Mas Hakim. Dulu ya Mas Hakim ya tahun 2011-an ya saya masih ingat itu. Kita itu ngelihat ada satu lembaga konsultan manajemen gitu ya, HR, yang dia menjadi seller untuk software yang namanya SuccessFactors. Mungkin Mas Hakim tahu lah ya. SuccessFactors itu waktu kita lihat pertama kali ya Mas Hakim ya, wah itu mah HRIS tapi bentuknya kayak Facebook, kan begitu. Ada fotonya Mas Hakim, foto saya, profil yang nampak dan sebagainya, lalu itu menjadi platform untuk orang berkomunikasi, keren banget ya. Itu sih bayangan saya tentang consumer grade teknologi yang didesain oleh perusahaan untuk employee experience. Jadi kalau cuman sekedar ceklok naik kemudian menjadi face recognition, kalau dulu sebelumnya itu kita Excel, sekarang kita pakai satu aplikasi HRIS gitu ya. Tetapi kalau misalnya contoh itu belum mencapai atau yang sesuai yang diharapkan oleh kandidat atau karyawan, maka sebetulnya saya boleh ngomong, employee experience mungkin masih on the way gitu ya, Mas Hakim ya. Ya, Itu betul. tanggapan saya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin teknologi, sekarang itu udah satu keharusan menjadi sebuah pengalaman baru ya buat employee ya. Mhm, Karena kalau employee-nya berpikir bahwa kok teknologinya nggak berubah ya, ini perusahaan bergerak nggak iya, ya, perusahaan berubah nggak betul ya gitu ya. Dari mulai betul absensi sampai mulai proses tanda tangan kontrak, dari mulai sampai betul masa pensiun gitu ya. Nah, masa betul, nggak pakai teknologi? Karena mulai kita iya. berpikirnya bahwa apakah memang sebuah penghematan biaya atau memang tidak ada kemajuan gitu ya. Jadi kita Makanya kenapa kok top management harus ikut tuh Mas Hakim, karena kan yes, itu berbicara mengenai investasi, kan begitu. ya, ya. Mhm, Nah, pertanyaan berikutnya nih Mas Fer dari iya, Mbak Uri ya. Tapi saya sambung juga dengan pertanyaan Mbak Leni. baik, Materi yang Mas Ferry tadi sampaikan ini cocoknya itu untuk perusahaan yang seperti apa? Skalanya seperti mmm, apa? Apakah family business bisa atau BUMN? Itu yang pertama. Lalu kemudian yang iya kedua, employee experience ini apa sama dengan employee engagement? Ya, iya pertanyaan ketiganya adalah bagaimana cara memulai strategi employee, bagaimana cara memulainya gitu. Jadi yang pertama ini skalanya skala perusahaan apa, yang kedua apa iya bedanya employee experience sama engagement, lalu yang ketiga iya. adalah how to start-nya Mas Fer, silakan Mas Fer.
Baik, baik. Yang pertama, saya tidak mencoba untuk mendiskriminasi perusahaan kecil sama perusahaan besar gitu ya. Apakah perusahaan keluarga atau BUMN misalnya seperti itu. Kadang-kadang kalau pengalaman saya setelah berinteraksi dengan BUMN sekalipun gitu ya, kadang-kadang ini memang tergantung pada mindset. Mindset yang dimiliki oleh manajemen ya. Kalau kita ngomong tentang pimpinan puncak, ya sebetulnya kurang lebih sama ya. Kalau manajemen atau kita nih ya, HR manager misalnya ya, kurang mampu menjual ide-ide kita dengan cukup baik gitu ya, maka seringkali kita akan, terhambat untuk menyampaikan hal-hal yang termutakhir dari, apa yang sudah terjadi di, perusahaan-perusahaan. Saya melihatnya begini Mas Hakim, startup companies itu adalah satu perusahaan yang sangat agile dalam mengadopsi konsep-konsep terbaru tentang manajemen, especially human resources management. Makanya kenapa kok kalau kita lihat startup companies, mereka itu ini menjawab pertanyaan yang ketiga gitu ya. Mereka itu realize ya bahwa physical environment kantor mereka dibangun sedemikian rupa itu benar-benar membuat orang itu merasa nyaman. Saking nyamannya sampai ditunjukin di TikTok oleh mbak-mbak di SCBD gitu kan ya. Nggak tahu mbaknya itu masih kerja atau enggak, soalnya kayaknya perusahaannya juga layoff kemarin lumayan banyak. Tapi terlepas perusahaan perform atau nggak perform, pengalaman yang diberikan oleh perusahaan kepada mbak-mbak atau mas-mas seperti kita ini Mas Hakim ya, itu kan satu hal yang dibanggakan gitu loh. Jadi, yang paling siap nih startup. Jadi balik lagi ke BUMN, punya duit? Punya. Tapi punya nggak kemauan untuk memperbaiki employee experience? Belum tentu. Perusahaan keluarga juga sama, ada yang perusahaan besar, ada perusahaan kecil. Jadi ini balik lagi ke masalah kemauan dan mimpi, visi, ya kan. Beberapa perusahaan itu nggak punya visi. Teknologinya aja nggak punya visi. Coba nanya deh sama orang IT gitu ya, tanya sama orang IT. Orang IT kan mukanya lempeng semua tuh ya. Tanya sama mereka, punya nggak roadmap 5 tahun mendatang, 3 tahun mendatang, lu punya teknologi kayak apa dan sebagainya. Hampir setiap kali sekarang kan saya songong nih Mas Hakim, dulu kan profesional HR, sekarang kan sebagai konsultan, nanyain orang macam-macam gitu ya. Salah satu yang suka saya nanya itu orang IT, "Punya nggak roadmap kira-kira 3 tahun mendatang?" Rata-rata nggak bisa jawab, mereka bingung, "Roadmap? Selama ini gua juga gini-gini aja kok. Paling kerjaan saya juga memperbaiki reporting-reporting dan sebagainya, bug-bug yang harus dibenerin, problem shooting, kadang seperti itu. Jadi, kita bisa membayangkan sebetulnya banyak problem. Tidak hanya merata menurut saya, bukan hanya di orang, top management atau line manager atau HR saja, para line manager sendiri pun ya juga lemah di situ. Nah, sekarang saya ngomong juga terkait dengan line managers, saya akan ngomong tentang employee engagement. Yang mempopulerkan employee engagement itu suka atau tidak suka harus diakui itu adalah Gallup, gitu ya. Terutama yang digawangi oleh Marcus Buckingham. Saya tuh beli bukunya Marcus Buckingham itu cukup surprise, ternyata isinya itu adalah employee engagement. Judulnya provokatif banget, "First Break the Rule," gitu ya. Saya tuh bayangin, wah ini cocok banget nih buat saya, karena saya ini tukang uraan gitu ya, tukang berantem gitu ya, tukang break the rule, preman gitu. Saya pikir itu buku tentang bagaimana mendobrak kemapanan dan sebagainya, ternyata enggak, itu tentang employee engagement. Nah, ada gium yang sangat terkenal yang dimiliki oleh employee engagement ini adalah gini, orang itu tidak meninggalkan perusahaan, tetapi orang itu meninggalkan atasan, kan begitu. Jadi, nah, ini berbeda dengan employee experience. Employee experience itu berbicara tentang pengalaman yang ditekankan, sedangkan engagement itu berbicara tentang sejauh mana saya ini terlibat gitu ya, saya berkomitmen, saya akan memberikan waktu dan tenaga saya sejauh mana, nggak hitung-hitungan, nggak dikit-dikit lihat dulu jadi profesional pagi udah pikirannya pokoknya siang gitu kapan ya, kalau udah makan siang kapan tuh sore dan sebagainya. Nah, kalau orang yang engage itu adalah orang yang benar-benar tidak memikirkan jam, dia benar-benar terbenam, dia absorb, terserap dengan, pekerjaan dan aktivitasnya. Engagement itu mostly dipengaruhi oleh leadership gitu ya. Loh, employee experience kira-kira dipengaruhi oleh leadership ya? Iya, tetapi tidak dalam praktek sehari-harinya.
leadership itu adalah terlibat dalam proses mendesainnya, begitu ya. Nah, mengenai eksekusi dari desain itu, ya, tentu para manajer, para HR berkolaborasi untuk mereka senantiasa memberikan pengalaman yang cukup baik terhadap karyawan-karyawan itu dalam konteks desain yang sudah ditetapkan. Singkat cerita, kalau kita bicara mengenai employee experience itu berbicara tentang feeling-nya, gitu ya. Sedangkan employee engagement itu berbicara tentang sejauh mana dia akan berkomitmen dengan organisasi dan pekerjaan. Nah, ini tolong nanti jangan ditanya lagi lebih lanjut, apa bedanya employee engagement sama organization commitment atau employee commitment dan sebagainya. Ntar kita menjurus ke diskusi akademis, Bapak Ibu. Tapi pertanyaan ini cukup penting, Mbak Uri. Saya setuju bahwa perlu dibahas mengenai employee experience dengan employee engagement. Yes. Nah, clear ya teman-teman ya apa bedanya employee experience sama engagement ya. Nah, kita pindah ke question and answer yang ada di dashboard, Mas. Itu ada Siap. dua pertanyaan yang mirip ya, namanya Sekar sama Winti. Jadi mereka punya satu kecenderungan kesusahan bagaimana untuk meyakinkan satu manajemen yang old fashion atau old konservatif, Hmm. sama satu lagi bagaimana meyakinkan owner gitu ya bahwa seperti kita tahu bahwa employee kalau ngomongin employee experience pasti akan ngomonginnya cost ya, ngomonginnya biaya Mm-mm. dan segala macam gitu. Ya, Nah, iya, tentunya untuk bisa melakukan hal ini memang dibutuhkan tidak iya, zero tapi memang butuh butuh apa namanya capex atau opex yang harus dikeluarkan. iya, Nah, ini gimana nih iya, Mas iya, iya. Ferry pengalamannya meyakinkan Iya, orang-orang yang old fashion sama meyakinkan owner atau bahkan mungkin iya, udah owner tapi old fashion juga nih. Gimana penyakinannya? iya, Monggo. iya. Ini pengalaman yang baru-baru aja terjadi tuh, Mas Hakim, ya. Ya. Saya itu selalu ditanya, "Oh iya, sebagai konsultan kira-kira kliennya siapa aja dan sebagainya." Saya bukan bermaksud untuk, "Oh, saya ini spesialis perusahaan besar, saya mau ngomongnya begitu." Enggak bermaksud begitu. Karena kerap kali kalau saya bertemu dengan perusahaan yang kecil, saya juga mungkin merasa bahwa itu adalah different field gitu loh ya, benar-benar ladang yang berbeda, game yang berbeda, battle yang berbeda, dan saya nggak mau masuk ke satu tempat yang di mana saya itu mungkin malah tidak bisa memberikan kontribusi, kira-kira demikian. Tetapi tahun ini saya diizinkan bertemu dengan seorang teman gitu ya, dan judulnya begini, "I need your help," gitu. Aku mau minta tolong gitu ya. Tolong, saya itu mau benerin SDM saya dan sebagainya. What should I do gitu ya. Maka datanglah saya ke sana. Oke. Di Surabaya, saya nggak mention namanya gitu ya, tapi anggap aja Glodok gitu loh. Bahkan ini even worse gitu ya, karena saya waktu datang ke tempatnya itu, benar-benar suasana lingkungannya itu, aduh, Bapak Ibu jangan bayangin Google atau Glodok aja masih kalah gitu ya. Saya duduk itu berdempet-dempetan dengan dia gitu ya, di dalam sebuah bilik yang kecil, yang kira-kira kalau kami berdua kentut langsung roboh itu biliknya itu kira-kira ya. Dengan AC yang ya secukupnya dan sebagainya. Singkat cerita, saya bilang begini, "Kalau kamu mau mengubah permainan, kalau kamu mau membentuk tim, kalau kamu mau nambah cabang, sebelumnya dia sudah punya 3 cabang gitu ya, satu pusat dengan 3 cabang, sekarang mau nambah cabang lagi, and then you have to hire manager. Kamu nggak bisa melakukan semuanya itu sendiri. Dan sebelumnya misalnya contoh nih ya, ini adalah gaji kamu menggaji dirimu berapa? Wah itu loh enaknya jadi konsultan. Bisa nanya-nanya, gajimu berapa gitu ya. Terus kamu menggaji bawahmu itu kira-kira yang paling tinggi berapa? Ternyata jauh jauh banget gitu bedanya, Mas Hakim. Terus saya bilang, saya usul kamu harus punya satu orang di tengah-tengah. Dan orang yang di tengah-tengah ini itu adalah orang yang sekiranya capable untuk membantu kamu. So you have to hire him. Yang menjadi isu lagi, dia bercerita, dia pernah meng-hire salah satu orang ya sales manager dari perusahaan yang cukup gede gitu ya untuk bergabung, orangnya nggak mau bergabung. Kenapa? Ya udah jelas karena tempatnya aja lebih nggak lebih bagus daripada si Glodok itu tadi. Ya, akhirnya saya mengusulkan, bagaimana kalau lantai 2
lu benerin jadi kantor gitu. Kamu punya ruang meeting, kamu punya kantor dan sebagainya. Singkat cerita dia harus berinvestasi untuk membenahi itu. Meanwhile, saya membantu dia untuk mencari sales manager. Didapatkan dengan janji bahwa nanti kamu dapat kantor di lantai 2 gini-gini. Oke, dapat juga tuh orang HR dan sebagainya. Singkat cerita, ya kita harus meyakinkan old fashion owner, old fashion top management itu dengan satu kenyataan, Pak, semakin ke sini kita ini perlu talent loh, Pak. Iya, kita perlu Lionel Messi loh, Pak. Kalau kira-kira Miami itu kan ngomong si David Beckham ngomong sama teman-temannya gitu kan ya, pemegang saham, kita perlu Messi nih. Iya, siap nggak kita nerima Messi? Nggak tahu. Pasti kan dia mendesain tempat itu, package-nya seperti apa dan sebagainya supaya Lionel Messi itu tertarik bergabung sama si Miami, kan begitu. Nah sama, kalau kita bisa menyentuh hot button dari old fashion manager atau old fashion atasan dan, business owner, kalau kita dengan dia sama persepsi ya bahwa, "Guys, kita butuh tempat kerja yang benar, yang representatif, teknologi yang mumpuni, culture yang oke. Kalau enggak, kita nggak punya loh orang-orang bagus. Nggak ada loh orang bagus yang mau. Generasi Z, generasi Alpha yang bagus-bagus, yang pintar-pintar juga nggak mau loh join sama kita. Kita tambah lama tambah isinya cuma orang-orang tua. Bapak Ibu, saya yakin organisasi keagamaan pun juga mengalami hal yang sama loh sekarang ini. Di tempat saya bergereja begitu ya, ya, saya melihat banyak gereja juga nggak berkembang ke mana-mana karena apa? Nggak memberikan satu teknologi yang mumpuni juga, ya, masih jadul banget, the way mereka ya sudahlah nggak usah ngomong lebih detailnya, benar-benar culture, teknologi, sama physical environment itu menjadi isu yang cukup penting. Gitu deh, Mas Hakim. Yes. Jadi sebenarnya nggak susah ya untuk meyakinkan owner atau old fashion, tapi kitanya juga harus bisa meyakinkan mereka itu dengan apa yang mau kita tawarkan gitu. Pengen menawarkan Iya, sesuatu, tapi terus kemudian biarkan mereka menjawab ya kita balik lagi backfire gitu. iya. Kita mau punya Gini, usulan begini, nah tanya dulu apakah kita udah siap atau belum gitu. sekarang sekarang gini aja deh paling gampang Mas Hakim, tanya Iya. aja sama ChatGPT gitu loh. Mm-mm. Tanya aja sama ChatGPT, "ChatGPT nih ya, gua punya business owner kayak begini nih, sementara gua mau begini-begini dan sebagainya," seperti itu. Kira-kira ngomongnya kayak gimana ya, start-nya kayak gimana ya, punchline-nya kayak gimana ya, seperti itu. Contoh nih punchline yang menurut saya cukup kuat supaya saya gampang jualan tentang KPI. "Pak, Bapak mau nggak? Bu, mau nggak kira-kira mengukur kontribusi masing-masing individu terhadap pencapaian organisasi?" "Oh ya mau banget Pak Ferry." "Ya udah, pakai KPI Pak. Dan KPI yang harus dibangun itu harus start melalui pemahaman mengenai strategi perusahaan, bukan dari job desk loh ya dan sebagainya." Iya. "Oh iya iya Pak, kita mari iya iya iya, benar benar benar." Deal Nah, Pak. ngomong-ngomong ChatGPT, Mas Fer, jadi Oke, nyambung ke pertanyaannya Rudy nih. Peranan AI dalam employee experience gimana? Apakah memang nanti sama hubungannya dengan yang teknologi tadi atau satu bagian yang terpisah? Atau memang AI juga bisa digunakan untuk bisa membantu kita untuk melakukan employee experience? Gimana tuh? gini, AI yang kita miliki sekarang ini kan open AI nih Mas Hakim ya, Ya, dan itu mesti hati-hati, mesti hati-hati. Sekarang ini saya ngobrol sama AI, tiba-tiba TikTok saya itu isinya tentang topik-topik yang sedang saya bicarakan sama AI, ngerti ya maksud saya ya? pasti gitu Nah, ya. iya, jadi makanya, ya di satu sisi saya bersyukur gitu ya, satu sisi saya ngeri gitu ya, bahwa bersyukurnya apa? Ya udah nggak usah nyari-nyari sendiri dibantuin, kan begitu tujuannya menggunakan AI kan begitu ya. Iya. Berarti kan saya melihat bahwa, keyboard yang kita ketik ini nyambung dengan kemana-mana seperti itu, antara Hmm. AI dengan si sosmed itu. Jadi, data-data ini udah nggak karu-karuan lah ya, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya contoh data perusahaan di-upload di sana dan sebagainya, itu akan jadi problem juga di, masa-masa mendatang, begitu ya. Walaupun pengakuannya datanya tidak akan kemana-mana, kan begitu, ngomongnya begitu. Tapi kenyataannya kan enggak. Saya ngomong tentang konsultasi tentang apa, itu langsung muncul dalam sosmed kita. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana
kita dengan orang IT. Makanya nih, saya dulu Mas Hakim, waktu saya jadi profesional, Hmm. lunch saya itu lunch yang sangat berat gitu ya. Karena saya ngobrol sama orang IT. Nah, kebetulan memang yang suka merokok itu orang IT sama orang ini dan sebagainya. Jadi kita keluar. Saya nggak ikutan merokok, tapi saya perlulah suasana penyegaran. Nah, di saat setelah makan yang cuma 5 menit, 10 menit makan udah selesai, sisa waktu itu kan sebelum mereka merokok, kita ngobrol tentang hal-hal yang bisa kita lakukan. Dulu saya hanya menggunakan HRIS, itu dulu orang IT ngomongnya begini, "Lah, gua juga nggak ngembangin kemana mana oh nggak ada permintaan apa-apa. It depends on you," gitu kan ya. Buat saya, oh ternyata bisa loh untuk minta ini, minta itu dan semuanya diakomodasi. Tapi kedekatan kedekatan personal ini kan yang menjadi kunci. Nggak Ya. rugilah Hmm. sekolah psikologi S1, S2 terus ternyata nggak dipraktekkan rugi gitu loh. Singkat ceritanya, harusnya kita banyak collab dengan orang IT, dengan orang manapun engineering dan sebagainya untuk ini nih, menanamkan AI itu ke dalam aplikasi-aplikasi yang sedang kita bangun, seperti itu. Iya. Saya sudah lama tidak berada dalam sebuah perusahaan ya, Mas Hakim ya. Hmm. Tapi kira-kira 30 September besok saya itu mencoba untuk join dengan sebuah company visit yang secara online. Saya ingin tahu juga sejauh mana mereka menanamkan AI itu di dalam software-software mereka itu. Saya pikir kalau ditanamkan kan logikanya begini, Mas Hakim ya. Saya punya HRIS tetapi juga ditanamin AI. Berarti dia akan bisa memberikan informasi pada kita, orang-orang yang membutuhkan pelatihan-pelatihan ini, itu, dan sebagainya. Orang-orang yang setelah dinilai, disambungkan ke learning-nya itu seperti apa. Orang-orang yang harus diawasi karena masalah attitude dan sebagainya. Itu akan memberikan reminder, notifikasi, dan seterusnya seperti itu. Gitu Iya, deh, Pak. banyak juga sekarang perusahaan yang sudah HR-nya sendiri pun menggunakan AI ya, dari mulai rekrutmen, Ya, talent development, talent management, semuanya pakai AI. Nah, berkaitan dengan pengalaman karyawan atau employee experience, teman-teman, memang ada yang sudah menggunakan hal ini. Contoh kayak misalnya gini, mau curhat, nggak perlu harus ke atasannya, bisa menggunakan AI. ya, Kemudian mau apalagi mau menggunakan data misalnya kayak orang rekrutmen mau cari siapa sih yang sesuai dengan kayak Jobstreet kan pakai AI juga dia. betul. Dengan kata kunci yang dipakai, data-data yang Ya, ada bisa kepakai. Jadi sebenarnya AI dan teknologi itu bisa membantu sekali untuk di employee experience. Nah, ya. satu lagi ada pertanyaan lagi dari Sinta Amami dan ini nyambung juga dengan pertanyaannya Haninah. Kalau Sinta tadi bilang bahwa dia lagi baca bukunya ini ya, bukunya Mas Ferry kali ya, yang tentang EX ini. Semoga. Nah, dia lagi bertanya untuk yang 8A ini tadi, apakah Ya, ada periode waktu tertentu ya untuk merepresentasikan setiap levelnya, Mas? Dari mulai tadi apa aware, kemudian apply, itu ada ya, ini nggak? Terus kemudian sampai itu berapa lama sih sebenarnya circle-nya ini? Itu pertanyaan pertama ya, ya. yang Sinta. Yang Oke. kemudian yang Hanina, ini itu pertanyaannya adalah dari itu semua, apa sih yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk bisa mendapatkan EX yang baik? Jadi dari mulai tadi Baik, 8 AI baik, tadi, 8A tadi baik. itu kan ditanya pertama berapa periodenya, lalu kemudian Iya, kedua pertanyaannya adalah apa yang menjadi syarat supaya 8A-nya ini menjadi hal yang baik? baik, baik. Silakan Mas Jadi Ferry. pertanyaan yang kedua itu ya bicara mengenai topik hari ini. Iya, HR strategi itu ngapain? Ya di 8A ini. Kira-kira iya, begitu jawaban saya. Ya. Nah, untuk periodenya dari aware ke apply, ke attend dan seterusnya, saya pikir itu akan tergantung pada individu ya sejauh mana individu itu cukup cepat atau dia normal atau dia lambat kira-kira begitu. Misalnya contoh saya kasih gambarnya begini, mulai dari activation ke achieve buat individu-individu yang cukup cepat ketika dia sudah masuk bergabung dengan perusahaan, dia beraktivitas, lalu dia mulai perform. Ini kan tergantung nih Mas Hakim ya, iya, iya, bahwa ada yang cukup cepat gitu ya, ada yang cukup lambat gitu. Kayak misalnya contoh klien saya barusan tadi siang ngomong, wah dia sudah 1 tahun, masa honeymoon-nya udah selesai. Oh, di beberapa perusahaan honeymoon itu nggak 1 tahun gitu ya, 3 bulan benar-benar udah selesai kan begitu ya. Atau ada juga yang 1 bulan. Wah itu dia masuk penjajahan itu mungkin.
Nah, kalau misalnya kita ngobrol tentang, activation ke achieve itu, ya itu menurut saya mungkin begini gambarannya. Orang yang umum nih ya, Mas Hakim ya, Ya. orang join dengan perusahaan biasanya tahun pertama mereka belajar. Mhm. Ya, tahun yang kedua, apa yang mereka pelajari mereka mantapkan, kan begitu. Lalu tahun yang ketiga, mereka untuk terlibat dalam suatu upaya untuk bagaimana saya bisa memperbaiki proses-proses kerja yang sebelumnya saya pelajari di tahun pertama dan tahun yang kedua ini. Buat saya secara pribadi, kelamaan sebetulnya 3 tahun kalau misalnya dipisah-pisah seperti itu. Tahun pertama kamu belajar, buat saya aja masih kelamaan. Masa setahun? Ya 6 bulan aja lah belajar, kan begitu. Saya itu Iya. membayangkan begini loh, kalau seandainya kita semua ini digaji model glodok zaman dulu, Mhm. setiap misalnya contoh gini deh, Mas Hakim meng-hire saya, atau masih ingat nggak Sintayong gajinya berapa Mas Hakim? 1 bulan? Sintayong, wah berapa puluh Waduh. juta ya? Berapa? Udah ngomongnya udah miliar loh, Iya, betul ngomongnya betul udah betul. miliar. Ya Iya. anggap aja begini deh, anggap aja begini. Setiap hari Mas Hakim itu ngasih Sintayong itu misalnya contoh 100 juta Hmm. 1 hari. Setiap sore jam 5 Mas Hakim mesti ngeluarin cek 100 juta. Besok 100 juta. Hari ketiga 100 juta. Kira-kira ngarep nggak, pengen tahu nggak apa yang dilakukan oleh si Sintayong? Kan begitu. Kita Betul. semua ini nggak aware mengenai kinerjanya orang, karena apa? Karena kita merasa bahwa yang gaji kan juga HR, kan begitu. Kita nggak aware dengan kinerjanya orang yang di bawah kita. Ya, yang di bawah merasa juga nggak dapat gaji, cuman tiba-tiba, "Oh iya, nambah nih, rupiah saya nambah di tabungan saya," dan sebagainya seperti itu. Akibatnya awareness mengenai prestasi dan sebagainya itu juga nggak terlalu tinggi. Cuman mungkin saya berharap bahwa dalam 1 tahun setelah memahami perusahaan, dan kalau bisa 6 bulan berikutnya, 6 bulan pertama memahami pekerjaan, 6 bulan berikutnya itu udah mulai mengusulkan perbaikan-perbaikan, ya. Kemudian di tahun yang kedua itu udah mulai memikirkan inovasi, harapannya demikian sih, ya. Nah, kalau balik lagi ke mulai dari aktivasi ke achieve itu tadi, ya saya berharap itu setahun atau 2 tahun kita udah bisa menghasilkan satu hal yang baik. Nah, itu kan tergantung pada filosofi dari perusahaan, filosofi dari manajemen. Ada yang perusahaan yang mengizinkan 1 tahun untuk masa bulan madu, ya nggak apa-apa juga, berarti akan menjadi lebih lama. Ya, jadi itu satu contoh aja tuh, Mbak, bahwa eh, masing-masing proses itu mungkin kalau seandainya perusahaan itu balik lagi katanya tadi desain tuh Pak Ferry. Kalau memang desain boleh dong saya tentukan periode-periodenya, boleh banget. Tapi dalam menentukan periode-periode itu tolong dibuat satu filosofi, kebijakan, pemahaman mengenai manusia, mana yang dianggap cepat, standar, sama yang lambat, itu di-define. Dari sana kemudian kita mulai mengembangkan desain desain employee experience. Gitu Mas Hakim. Yes, ya. Di beberapa pertanyaan di chat atau di QA itu ada beberapa pertanyaan yang hampir mirip nih Mas Fer. Jadi gini, problemnya kalau berbicara employee experience adalah apalagi kalau misalnya perusahaan swasta ya, ada owner gitu ya. Sing penting mereka bahagia gitu. Kalau udah bahagia berarti experience-nya udah bagus gitu ya. Nah, menurut Mas Ferry, eh, satisfaction employee yang dikatakan bahwa happy gitu tadi ya, Mhm, bahagia gitu, apakah memang karena dari faktor experience-nya atau memang karena ada faktor lainnya, Mas? Menurut menurut Mas Ferry gimana? mhm, Walaupun memang ya mhm. employee experience kan tujuannya untuk mendapatkan engagement tinggi gitu kan ya. Nah, tapi kalau Iya, ngomongin tentang tadi kayak misalnya family business gitu, udahlah yang penting karyawannya seneng kok gitu. Udahlah paling sono nggak usah pakai program-program apa, yang penting seneng gitu ya. iya, Wis kerja sakarepe, yang penting gaji dibayar. iya, Apakah itu bagian daripada LP experience ya? Karena memang masih terjadi heeh, terjadi kebingungan nih di teman-teman nih. Gimana Mas iya, Fer? iya. Begini, kalau kita ngobrol tentang employee experience, berarti kan kita tidak hanya memperdulikan tentang existing employee yang sekarang ini, tetapi kita harus juga memikirkan mengenai bagaimana kita juga hidupnya lebih mudah ketika kita merekrut orang-orang baru.
Nah, orang-orang baru ini kan pasti memiliki aspirasi. Aspirasinya bisa sama, bisa berbeda dengan existing employee. Nah, ini yang kita mesti harus pikirkan. Belum lagi kemudian kalau kita seandainya punya alumni. Alumni-alumni ini kan menyebarkan kabar. Kabar apa? Kabar yang positif atau kabar yang negatif. Kalau itu adalah kabar yang positif, nah tentunya itu akan menimbulkan antusiasme orang untuk either bertahan dan juga masuk ke dalam organisasi kita. Nah, ketika kita sedang memikirkan semuanya ini, berarti kan yang penting happy, musik dangdut itu kan nggak bisa, diterapkan begitu saja, begitu ya. Yang penting nggak ada komplain, yang penting baik-baik aja dan sebagainya. Nah, yang perlu dipahami kan sekali lagi, yang menjadi aspirasi, ekspektasi, keinginan, dan kebutuhan orang, itu kan dinamis, Mas Hakim dan teman-teman semua ya. Bahwa kedinamisan inilah, dinamika inilah yang harus diperhitungkan dan itu yang sedang ditangkap oleh employee experience dibandingkan dengan employee satisfaction. Employee satisfaction mengukur yang saat ini, tetapi employee experience itu berbicara tentang satu hal yang perlu dipandang ke depan juga. Jadi cukup strategik. Yes, betul. Mhm. Silakan teman-teman kalau masih ada pertanyaan lagi, kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit ya. Nah, Mas Fer, kalau Mas Fer kan sekarang udah mulai, udah lama sih ya berkecimpung di dunia konsultan dan udah meninggalkan dunia dunia hitam Persilatan. dengan persilatan ya. Dari pengalaman sebagai konsultan, apakah, employee experience ini di beberapa perusahaan itu, mereka menempatkannya di mana? Di paling utama kah, di tengah, atau bahkan mungkin sesuatu yang, pokoknya pokoknya ada lah gitu. Gimana menurut Mas Fer? Mhm. Sebagai Di kacamata atau pengalaman sebagai seorang konsultan? Frankly speaking sebetulnya kenapa kok topik ini kita bahas Mas Hakim, karena saya yakin, banyak di Indonesia perusahaan-perusahaan sangat sedikit perusahaan yang menerapkan employee experience. Sekali lagi saya melihat, lebih banyak startup company yang mereka mengambil, kepedulian, keyakinan bahwa memang ini adalah jalan yang benar untuk Hmm, hmm. dilalui, ditempuh oleh, orang HR dan organisasinya. Nah jadi buat, giants company gitu ya, yang sudah cukup lama itu, masih belum lah. Tapi mereka sebetulnya sudah cukup terganggu dengan langkah-langkah startups yang dalam merekrut orang itu kan menjadi cukup mudah. Karena apa? Karena mereka menawarkan employee experience itu tadi, Mas Hakim. Di depan ya, gitu ya. Mhm, Oke. mhm. Ada pertanyaan nih Mas, ini, 2 Siap, pertanyaan terakhir kayaknya. oke, Satunya ini adalah dari manufacturer ya, manufacturer di baik. mana sebenarnya pertanyaan hampir mirip sama yang tadi, top manajemennya cenderung kaku gitu, dan Mhm. hanya fokus pada productivity. Ya, Iya, jadi jadi engagement-nya ini dilupakan gitu loh ya. Nah, ya, ini orang HR harus ngapain ya? Yang pertama itu. Yang ya, kedua, itu tadi kan Mas Ferry sampaikan bahwa kurang begitu setuju dengan konsep II-nya Jacob Morgan. Nah, iya, ini ada pertanyaan, bisa nggak sih di-share perbedaan POV-nya Mas Ferry sama, II tadi tuh, gimana tuh? Yang pertama ya, adalah ya, tadi, eee, tentang top manajemen yang hanya fokus kepada iya, productivity. Apa yang harus dilakukan oleh HR? Silakan Mas iya, Fer. siap. Berarti kan sebetulnya kalau misalnya kita punya owner yang peduli dengan productivity itu sebenarnya kan nggak salah gitu ya, tapi dia belum naik kelas gitu ya. Naik kelas ke engagement sama yang ke experience, itu yang menjadi isu. Kita mungkin bisa sampaikan beberapa data yang cukup penting nih Mas Hakim untuk ngobrol tentang employee engagement. Apa itu? Employee turnover, ya kan? Kalau memang banyak karyawan yang keluar, ya toh, kemudian problemnya itu adalah karena mereka merasa tidak engage, ya atau mereka punya problem dengan eh, atasan, dengan perusahaan itu sendiri dan sebagainya, maka itu adalah satu problem engagement. Nah, kemudian kalau misalnya ngomong tentang experience, paling gampangnya juga ketika orang keluar, kita juga tidak mudah mendapatkan orang baru. Kenapa? Karena perusahaan kita tidak mampu meng-attract dari sudut pandang physical environment, teknologi, culture, dan sebagainya. Kita nggak tersounding dengan cukup bagus di mata kandidat, apakah kandidat fresh graduate ataupun kandidat yang sudah berpengalaman. Maka kalau kita udah bisa menyampaikan data-data itu, saya yakin owner akan berpikir gitu ya.
Atau mungkin ownernya ngomong, wah lu belum langganan Jobstreet kali, gitu kan ya. Enggak Pak, bukan masalahnya bukan itu, gitu kan ya. Kita udah masang lowongan, iya tapi kurang gitu. Ya boleh juga, coba diperhatikan. Singkat cerita, dengan data-data, saya pikir kita bisa convince pimpinan-pimpinan kita. Dan kalau bisa gini, kalau gaya Indonesia itu Mas Hakim ya, kalau kita lihat sekarang ini, ya, yang penting itu narasinya kan begitu. Dalam kita menarasikan itu kan either kita menggunakan data kuantitatif yang yaitu angka-angka atau data kualitatif, ya kan? Saya pikir gini, kita belajar tentang orang itu ya, orang itu menyukai data yang seperti apa. Kalau ada yang suka data yang sifatnya angka, ya presentasikan angka-angka. Tapi kalau ada yang suka dengan data yang modelnya Butina, Butini, dan sebagainya, gayanya Pak Sandiaga Uno, kualitatif begitu, ya silakan juga. Semuanya itu intinya adalah yang penting tercapai. Saya termasuk yang aliran pokoknya tujuan tercapai. The way itu bukan selama tidak melanggar integritas loh ya. Tapi maksud Iya. saya ya nggak usah harus semuanya itu lewat presentasi yang sophisticated. Cuman ngomong-ngomong aja, Pak ya, kita ini sulit loh Pak merekrut orang itu Pak. Loh iya dah. Nah kan gitu. Mungkin aja dia nggak ngerti. Kita ini kehilangan banyak orang loh Pak. Loh iya dan sebagainya. Kalau curhat gitu nanti kita yang disalahin lagi. Ya Tergantung salahmu, tuh. HR-mu piye kerjone. Ya repot lagi Terus ya. yang Oke, yang kedua. engagement ya, Ya, yang engagement. Yang gini tuh, Jacob Bu, Morgan. dia Jacob Morgan, Mbak Rani. Pada waktu saya baca bukunya si Jacob Morgan itu, saya mendapati pemahaman Jacob Morgan tentang employee engagement itu mirip seperti employee satisfaction. Tidak seperti yang saya pikir bahwa engagement itu kan harusnya lebih melihat sejauh mana eh, karyawan itu ya bisa terbenam dengan pekerjaannya, berkomitmen dan sebagainya karena dia memiliki atasan yang benar-benar mendukung dia seperti itu, ya. Nah, itu perbedaannya. Misal contoh, jadi kalau misalnya kita ngomong tentang eh, employee engagement gitu ya, itu kan sebetulnya bukan ngomong tentang satisfaction, bukan hanya sekedar membuat survei yang sampai sampai berpuluh-puluh item dan sebagainya yang disebutkan oleh Jacob Morgan. Bukan. Kalau saya melihatnya seperti itu lebih cenderung ke employee satisfaction yang di masa yang lampau. Karena kalau kita ngomong employee engagement versinya Gallup itu kan cuma 12 aja, 12 item. Nggak repot kok dengan employee engagement-nya Gallup. Kenapa kok kita memandangnya menjadi cukup complicated? Itu concern saya di sana sih. Oke. Baik, ini ada lagi dua tambahan nih ya dari Nina Siap. Siregar juga. Hmm. Tentang rekrutmen sih Mas Fer. Tadi misalnya tentang Ya. bahwa sebenarnya kandidat sudah sangat sesuai dan proses sudah hampir lalu. Gimana sih Hmm. caranya HR supaya bisa menjaga konsistensi dan kredibilitas proses gitu ya? Karena terkaitan juga dengan employee experience. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait juga dengan employee experience, di sini ada kasus bullying gitu ya, dari karyawan baru ke karyawan lama. Nah, pertanyaannya nih, ini kebalik nih, biasanya karyawan lama ke karyawan baru ya, tapi ini karyawan baru ke karyawan lama. Kok songong gitu. Iya, iya. Cuma pertanyaan ini gini, menggelitik pertanyaannya, gimana sih cara kita bisa mengetahui orang ini nanti akan bakal jadi tukang bully atau enggak? Boleh sekalian mungkin dari proses rekrutmennya seperti apa nih, Mas Fer, supaya employee experience-nya berjalan panjang gitu, tidak hanya sekedar oh bagus di awal, ternyata di belakangnya mereka ketahuan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Monggo, Mas Fer. Iya, iya, iya. Jadi gimana nih kalau kita lihat ada kan perubahan keputusan yang sepihak dari user gitu ya. Padahal kandidatnya udah merasa sudah sangat sesuai dan sebagainya. Bagaimanapun juga yang punya hak ultimate right-nya itu kan ada di user ya, Mas Hakim ya. Kalau Mhm. misalnya kita push, orang HR bisa menjual kandidat, bisa menjual profil bahwa orang ini cocok nih, oke nih dan sebagainya. Saya melihat somehow saya ini kadang-kadang negotiator gitu ya, untuk make sure bahwa benar-benar ada pemenuhan SDM yang benar-benar sesuai on time dan benar-benar bisa mendukung perusahaan gitu. Nah,
Cuman kalau memang user itu memutuskan untuk tidak menerima, ya kita juga nggak bisa apa-apa. Yang bisa kita lakukan adalah, ini yang saya bisa lakukan. Saya tetap memaintain hubungan dengan kandidat tersebut. Ya, saya melihat fungsi rekrutmen itu mirip seperti sales, Mas Hakim. Ya, mau tidur Hmm. kepikiran, di toilet kepikiran, mandi kepikiran. Saya melihat memang nggak gampang jadi orang rekrutmen. Orang rekrutmen itu kayak orang sales. Buat saya gambarannya itu seperti itu. Makanya saya mendorong orang rekrutmen mulai dari staff sampai manajer pegang kartu nama. Ya, pada waktu kitanan, pada waktu ada kawinan, pada waktu ada pesta apapun, acara apapun, ketemu sama, kalau perlu orang rekrutmen pergi ke pertemuannya orang engineer ya. Kalau perlu pergi ke tempatnya orang sales berkumpul, orang marketing, padahal kita orang HR gitu. Tujuannya adalah ya memperkenalkan perusahaan kita, supaya mereka punya pengalaman yang positif dengan perusahaan. Dan ternyata pengalaman positif dengan perusahaan itu diwakili oleh kita. Oleh sebab itu ketika misalnya contoh user itu sampai melakukan satu keputusan yang benar-benar plot twist seperti itu, ya kita tetap berupaya untuk maintain. Jangan sampai dia merasa, oh ini kok habis oke 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 oke, kok ternyata nggak oke gitu ya. Nah, saya pikir komunikasi yang cukup transparan ataupun juga komunikasi yang cukup baik, semoga benar-benar membuat eh, tidak ada masalah ya, tidak membuat pengalaman yang buruk begitu. Yang Yes, satunya tadi apa ya? Saya lupa. Oh ya, ya, bully. yang bullying. Jadi gimana caranya kita bisa mengetahui ini karyawan bakal ngebully apa enggak gitu. Ini lumayan unik pertanyaannya nih. Biasanya orang Iya. lama ngebully orang baru, ini orang baru malah ngebully Mm-mm. orang lama nih. Iya, iya. Mau orang lama atau orang baru, kalau kita ingin tahu kira-kira orang yang ngebully itu seperti apa ya? Eh, frankly speaking ini susah untuk dijawab nih. Saya juga nggak tahu how to reply this question gitu. Ya Ya kalau mungkin gimana Mas? boleh saya bantu jawab. Jadi Ya. teman-teman kalau melihat juga karakter juga bisa terlihat dari sisi sosial media referensi itu juga bisa. Cuma yang terpenting gini, yang kita bisa pegang adalah di sisi aturan ya. Selama aturannya jelas gitu ya, nggak ada lagi orang-orang yang merasa dirinya lebih hebat, merasa lebih gimana-gimana, nggak ada gitu ya. Orang lama ke orang baru juga begitu, orang baru ke orang lama juga begitu. Jadi respect each other, lalu kemudian aturannya Mm-mm. jelas, tidak ada yang kalimat bully-bully. Jadi kalau yang ngebully silahkan boleh, kalau yang dibully boleh silahkan langsung speak up. Nah itu salah satu strategi juga gitu ya, untuk bisa menghindari hal proses tersebut. Jadi sebenarnya mungkin ngebulinya juga ada tarafnya, walaupun mungkin ngebulinya nggak boleh gitu ya, cie cie cie, itu kan ngebully juga gitu kan, kalau udah kayak gitu. Tapi kadang-kadang ada orang yang sensitif baru dibilang cie-cie lu ngebully gue gitu ya. Tapi ya Iya, iya. anggaplah sebagai sebuah yang itu jadi karyawan jadi lebih akrab. Tapi memang yang harus difokuskan buat teman-teman rekrutmen adalah fokus di dalam aturannya. Bagaimana perusahaan mengatur tentang hal ini. Kalau misalnya clear, jelas, tegas, ya udah nggak akan ada yang melakukan hal itu. Gitu. Baik Ya. teman-teman semuanya, saya rasa cukup pertanyaannya. Terima kasih banyak nih Mas Ferry sudah sharing banyak tentang Ya. 8A dan juga sharing tentang employee experience gitu ya. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum bisa dijawab gitu ya, tapi saya rasa Mas Ferry sudah menjawab semuanya. Dan kalau boleh saya simpulkan begini teman-teman, employee experience itu adalah sesuatu yang come up gitu ya dari siapapun. Jadi silakan boleh ajak partisipasi teman-teman yang lain gitu ya, employee diajak maunya seperti apa, mau bagaimana. Atau kita juga melakukan benchmark dengan perusahaan lain. Nah, kita sendiri sebagai orang HC juga harus bisa melihat sekarang itu yang lagi tren atau lagi happening itu apa. Tapi tujuannya adalah satu bahwa eh, employee experience itu adalah untuk memberikan sesuatu kenyamanan bekerja, lalu kemudian eh, resilient yang panjang gitu ya, lalu kemudian retention untuk karyawan. Karena biar bagaimanapun juga ini nanti akan menjadi sebuah apa ya namanya ya, pintu atau wajah atau dapurnya perusahaan untuk dunia luar gitu ya, untuk orang lain. Gitu ya Mas Ferry ya kurang lebih ya. Mas Ferry mau menambahkan Ya. silakan. Ya, saya pikir
tugas dan tanggung jawab employee experience kurang lebih sama dengan employee engagement, tidak bisa melulu di HR. Ya, Ya. kalau misalnya contoh employee engagement itu mungkin HR itu bisa mengajak kerjasama collab dengan line managers gitu ya. Nggak cukup kalau employee experience. Top management itu justru adalah orang kunci untuk diajak berinvestasi ya. Kita mungkin nggak ngomong tentang teknologi yang sangat spektakuler atau lingkungan fisik yang mahal gitu ya, desainernya dan sebagainya. Cobalah fokus pada culture mungkin untuk pertama kalinya ya. JK Morgan itu menyatakan bahwa ada memang satu evolusi, satu perusahaan yang totally benar-benar nggak peduli apapun sampai akhirnya menjadi perusahaan yang sangat peduli dengan employee experience. Jadi ada mungkin yang tidak terlalu peduli dengan physical environment ataupun teknologi, coba fokus di culture. Dan culture ini yang paling susah sebetulnya ya. Tetapi sekali lagi ketika top management dan line manager dan HR itu berkolaborasi dan berkomitmen, saya yakin employee experience yang baik akan tercipta. Demikian Mas Hakim. Good. Yes, gitu ya. Dan itu juga menjawab tadi pertanyaan bagaimana cara memecah silo. Ya. Jadi kalau sudah semuanya berpartisipasi dan semuanya engage, maka silo itu tidak akan ada lagi. Sekali lagi tepuk tangan buat Mas Ferry Wirawan Teja. Terima kasih banyak Mas Thank buat you. sharing-sharingnya. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Kami akan umumkan siapa yang beruntung hari ini mendapatkan voucher 200.000 dari MAP. Ya, silakan Mbak Ocha boleh ditampilkan. Tadadadang. Kita ketemu lagi nanti ya di acara webinar Jobseek yang berikutnya di lain waktu di bulan depan atau di hari yang lainnya. Saya sehat selalu teman-teman semuanya. Makasih Mas Ferry. Selamat buat para pemenang. Mana nih? Jangan pergi dulu, siapa tahu namanya ada di sini. Ya, lagi disayangkan gitu ya. Dan harapannya orang-orang HR selalu sehat-sehat selalu, orang-orang HR selalu bisa mengatur dirinya dan menjaga dirinya supaya lebih sehat. Iya Mas ya. Wes, selamat buat para pemenang giveaway. Yaitu satu Winti Windrati, yang kedua adalah Nina Siregar, yang ketiga tadi Rudi Harahap. Wow, dapatnya 300.000 dari voucher MAP. Yeay, Yeay. kasih lumayan ya. Sekali lagi buat teman-teman yang lainnya, terima kasih banyak. Jangan berkecil hati, nanti ikut lagi di acara webinar yang lainnya. Makasih Mas Ferry, makasih Mbak Ocha, Siap, Sakim, siap. ya. Semoga ketemu lagi kapan-kapan. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Thank you.